Perkenalkan, nama saya Sidik Purnomo. Umur saya 34 tahun. Profesi saya sebagai petani, salah satu petani di Desa Sindu Agung, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi alhamdulillah saya sudah berprofesi sebagai petani ini sudah kurang lebih 18 tahun. Kenapa saya memilih bertani? Karena menurut saya profesi tani itu adalah profesi yang mulia. Pernah saya menggeluti profesi yang lain sebelum saya, di samping saya bertani juga, saya pernah bekerja sebagai karyawan honorer di sebuah perusahaan, di perusahaan kontraktor, dan juga di kantor pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur ini sebagai Satuan Polisi Pamong Praja selama 4 tahun. Pada awalnya saya masih bertani secara konvensional sebagaimana petani-petani yang lainnya. Jadi menggunakan pupuk kimia, menggunakan pestisida kimia, dan menggunakan racun-racun yang semuanya berbasis dengan kimia. Seiring berjalannya waktu, ada semacam suatu keprihatinan dalam diri saya, karena dengan produk-produk kimia ini tentunya petani itu belumlah menjadi suatu profesi yang mandiri. Karena apa? Kita masih tergantung sama pupuk, masih tergantung dengan racun-racun yang semuanya harganya mahal. Bahkan saya sempat mengeluarkan uang untuk membeli racun saja, itu untuk aplikasi racun dan VOC itu sampai 5-7 juta per hektar. Ketika 2,5 tahun lalu atau 3 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2015, ada tim pendamping dari Alexa Organik Konsultan (AOSC) yang difasilitasi oleh PT Vale dan Pemda Luwu Timur. Kami mulai diperkenalkan dengan suatu sistem pertanian yang ramah lingkungan, jadi sistem SRE organik. Dengan sistem ini sangat menyentuh hati saya. Di situ saya mulai tertarik, ada ketertarikan untuk beralih dari sistem pertanian konvensional menuju ke pertanian yang ramah lingkungan atau organik. Jadi alhamdulillah saya sudah mulai menjalankan sistem pertanian organik ini selama 5 musim. Pada awalnya saya sempat ragu, sempat pesimis. Dengan tanam 1 biji tanpa menggunakan pupuk kimia, tanpa menggunakan racun kimia, apa bisa hasil kita meningkat? Apa bisa produk pertanian kita ini sesuai dengan yang diharapkan? Memang pada awalnya terjadi penurunan produktivitas dari yang awalnya 6,5 dengan sistem konvensional, berganti dengan organik ini menjadi 5 ton. Tapi saya tidak berputus asa. Setelah musim kedua baru ada peningkatan sekitar 30%. Jadi di musim kedua ini bahkan hasil produktivitasnya ini sudah bisa melebihi daripada sistem konvensional yang selama ini saya jalani. Pada musim kedua sudah
bisa mencapai 7,5. Di samping saya menjalani profesi saya sebagai petani SRE organik, berbudidaya tanaman hortikultura, jadi semacam sayur mayur. Saya pernah coba kembangkan budidaya bawang merah, kembangkan uji coba menanam brokoli atau kol bunga, dan berbagai macam sayuran. Di samping itu saya juga menanam jagung, ada sekitar setengah hektar. Saya memiliki kolam ikan, meskipun luasnya tidak seberapa. Saya juga memiliki kandang ayam petelur beserta ayamnya, ya, populasinya kurang lebih 2000 ekor, dan ini sudah mulai ke tahap mau diadakan penambahan mungkin sekitar 5000 ekor. Di samping itu pula saya memiliki ternak itik sekitar 700 ekor. Ada juga ternak sapi 2 ekor dan ternak kambing. Jadi sistem pertanian yang saya jalani sekarang ini adalah merupakan sistem pertanian organik yang terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Jadi dari kotoran ternak ini yang awalnya ini limbahnya ini terbuang atau tidak dimanfaatkan, maka kami olah menjadi kompos. Kami fermentasi, diolah menjadi pupuk organik. Dari kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing, semua itu kami kembalikan lagi ke sawah. Untuk apa? Untuk memupuk tanaman padi organik. Sebagai petani tentunya semandiri-mandirinya petani, tentu kita tidak bisa berdiri sendiri. Alhamdulillah di desa kami ini atau di daerah kami ini keterlibatan pemerintah itu sangatlah mendukung, banyak membantu daripada sistem usaha tani kami. Ya, dengan contohnya dengan diadakannya ini pendampingan SRE organik dari Pemda Luhut Timur ini, dengan difasilitasi oleh PT Vale dan Alexa Organik. Begitu pula penyuluh-penyuluh banyak berinteraksi ke rumah. Bahkan di rumah saya itu kebetulan saya tinggal di kompleks peternakan di sawah. Jadi di situ juga menjadi satu tempat pembelajaran bagi para petani-petani lain. Situ banyak turut andil juga daripada penyuluh dari Dinas Pertanian dari Malili. Begitu juga dengan aparat desa banyak. Jadi selain kami ini sebagai petani organik, kami juga bagaimana supaya ilmu tentang pertanian yang sehat ramah lingkungan ini bisa menyebar ke teman-teman yang lain. Harapan saya sebagai petani tentunya bagaimana pertanian yang sehat dan ramah lingkungan ini bisa berlanjut ke depannya. Saya juga mengajak kepada rekan-rekan muda ini, janganlah malu untuk menjadi petani. Petani itu adalah profesi yang mulia. Tanpa petani ini mungkin entah bagaimana nasib bangsa kita ke depan ini. Pertanian itu adalah soko gurunya bangsa.
bisa mendapatkan berbagai macam pemasukan atau penghasilan. Jadi bukan cuma dari satu usaha tani saja, jadi bisa saling melengkapi. Pada petani-petani muda saya mengajak bagaimana kita sama-sama untuk menjadi petani yang mandiri. Dengan pertanian organik terpadu ini, kita bisa menjadi petani mandiri yang seutuhnya. Dengan pertanian organik ini, kita sudah bisa minimal kita bagaimana kita menyumbangkan tenaga dan pikiran kita ini untuk bangsa. Kita sudah tidak lagi membebani pemerintah dengan anggaran yang besar untuk mensubsidi pupuk yang ada sekarang. Demikian pula dengan hasilnya, hasil produktivitas ini, keluarga kita ini bisa makan dengan beras yang sehat. Tentunya dengan beras yang sehat, dengan pangan yang sehat, sayur yang sehat ini otomatis juga akan berdampak pada kesehatan kita. Mungkin itu yang bisa saya gambarkan tentang sedikit daripada diri saya dan usaha yang saya jalani. Tentu banyak kekurangan dan hal-hal yang masih perlu untuk diperbaiki ke depan. Tapi sebagai petani, sebagai manusia, tentunya saya akan terus belajar bagaimana pertanian kita ini ke depannya lebih maju dan mandiri. Jadi kita mengajak kepada generasi muda bangsa ini bagaimana kita sama-sama untuk kembali bertani, kita kembali memuliakan alam. Dengan kita memuliakan alam, ekosistem lingkungan pertanian ini sehat, tentunya kita juga akan mendapatkan penghasilan yang berlipat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata saya sebagai penyuluh pertanian di desa Sinduagung, kecamatan Makutana, Kabupaten Timur, Provinsi Selatan, seorang Sidik Purnomo itu adalah pertama, dia adalah pengurus kelompok tani bersama umur 2, kemudian pengurus Gapoktan Makarjaya, sekaligus juga adalah pengurus daripada Koperasi Tani dan Asosiasi Masyarakat Organik Timur. Itu pertama. Yang kedua, Sidik Purnomo itu adalah tokoh muda tani di desa Sinduagung, tingkat kecamatan bahkan Kabupaten Timur. Dia adalah salah satu figur yang sangat fenomenal, sangat energi bagi kami, di mana saya sebagai penyuluh selalu bekerjasama dengan beliau. Yang ketiga, Sidik Purnomo itu adalah pelaku utama. Ya, dia adalah pelaku utama. Jadi bukan hanya bicara, tapi dia adalah pelaku. Ya. Juga selaku pengusaha. Ya. Dan yang super dari beliau adalah dia motivator dari pertanian sehat ramah lingkungan berkelanjutan di Timur. Ya. Di mana beliau itu sangat memanfaatkan kearifan lokal
banyak sekali potensi kita, ada kotoran hewan, ada pembuatan mall dan semuanya itu kemudian yang terpenting adalah diintegrasikan dengan usaha taninya. Ya. BPP Mangkutana memiliki 11 desa yang menjadi wilayah kerja penyuluh-penyuluh yang ada di BPP Mangkutana. Dan di wilayah BPP Mangkutana ini ada 194 kelompok tani dan 11 gabung tani yang menjadi sasaran bagi penyuluh dalam setiap program yang ada. Lalu Bapak Sidik Purnomo ini adalah seorang ketua kelompok dan juga sekretaris Gapoktan yang ada di wilayah kerja BPP Mangkutana. Bapak Sidik ini adalah petani muda yang sangat inovatif. Berbagai macam teknologi pertanian telah diterapkan dari semua sektor pertanian. Dan dalam beberapa tahun terakhir, Bapak Sidik Purnomo menerapkan pertanian terpadu, tetapi secara spesifik pada hal-hal yang berbasis organik.